Di informasi lainnya pemirsa, ini masih terkait dengan tadi penanganan dan juga evakuasi dari Sriwijaya Air SC182, di mana ada 2 orang kakak beradik yang menjadi relawan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Jadi mereka ditugaskan di dapur lapangan yang didirikan di halaman Posko Crisis Center atau Pusat Krisis Bandara Supadio Pontianak. Kita simak liputannya. Esther dan Deborah Dwi Wulandari tampak sibuk di dapur lapangan milik Kemensos di Posko Krisis Center Bandara Supadio Pontianak, Senin pagi. Dengan penuh kesungguhan, keduanya mempersiapkan masakan bagi para petugas dan relawan yang ada di sekitar Posko Krisis Center. Deborah yang berusia 24 tahun ditemani Esther adiknya. Keduanya bertugas sepanjang hari sampai Posko Krisis Center tutup. Mereka rela membagi tugas waktu kuliah dengan tugas menjadi relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Karena baru, jadi ini baru pertama kali saya turun. Gimana responnya? Responnya gimana? Ya, responnya pertama yang pastinya turut berduka cita ya buat keluarga korban. Dan saya juga senang bisa bantu-bantu di sini. Posko dapur lapangan Kemensos sendiri menyediakan makanan bagi relawan dan petugas serta awak media. Selain makanan ringan seperti pisang goreng, air, kopi, dan teh hangat, juga disajikan secara gratis bagi mereka. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz ya. Semoga para relawan yang bertugas ini tetap sehat dalam kondisi yang fit, terutama dalam pandemi ini. Ustaz, ini adakah dalam Islam tentang keutamaan relawan atau orang yang sukarela membantu dan menolong, apalagi dalam situasi yang pandemi seperti ini? Wah, ini Masya Allah ya. Masya Allah, jadi iya betul, relawan ini kan sebetulnya sebagaimana amil ya, dia juga relawan gitu ya, yang ikut membantu kalau di dalam zakat gitu ya. Ini dalam kemanusiaan, ini hebat sekali ya, salut buat mereka semuanya, karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan al-muslimu kalbunyanin yasuddu balumbaldo. Jadi muslim yang satu dan yang lain itu harus saling menguatkan sebagaimana benteng yang saling menguatkan. Nah inilah ada yang kemudian jadi relawannya, ada yang mempersiapkan makanan untuk relawannya, ada semuanya ini saling bahu-membahu seluruh masyarakat, seluruh warga ya. Inilah identitas bangsa Indonesia itu ini, gotong royong ini yang kita sering kali waktu dulu belajar di sekolah yang namanya gotong royong. Ini implementasinya, inilah contohnya gotong royong. Sifat ini adalah nilai-nilai Islam, Islami sekali ya, yang betul-betul ta'awun, saling tolong-menolong, takaful, saling memikul beban, dan ini sangat membanggakan. Saya juga pernah ikut ya SAR ya, Search and Rescue gitu. Yang pentingnya apa coba dari relawan-relawan ini? Ketika ada orang yang menyiapkan makanan, kopi, walaupun tidak seberapa, tetapi kita itu senang sekali karena apa? Karena ada orang yang care, ada orang yang berempati, ada orang yang kami semuanya di sini gitu, dan itulah yang lebih penting dari semuanya. Karenanya yuk, siapa yang dilapangkan hartanya, siapa yang kemudian diberikan ke lapangan segala sesuatu, ayo semua teman-teman, saudara, keluarga kita yang sedang menjadi relawan ya, insya Allah semoga Allah yang membalas semua nilai, semua upaya kebaikan di sisi Allah, insya Allah berlipat ganda, insya Allah. Wah, calon-calon penghuni surga, calon-calon istri solihah gitu Ustaz ya. Amin. Baik Ustaz, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada aksi kreatif begitu ya, ada cara yang dilakukan para pedagang makanan di Ngawi, Jawa Timur untuk menyiasati melonjaknya harga cabai segar yang melambung tinggi, yakni dengan cara mencampur cabai kering untuk bahan olahan, termasuk dalam membuat sambal. Tingginya harga cabai segar di pasaran membuat rumah makan yang terletak di Desa Watu Alang, Kecamatan Kota Ngawi ini memanfaatkan cabai kering untuk bahan campuran bumbu dapur hingga sambal. Meski menggunakan cabai kering, namun tidak mengurangi rasa. Bahkan menurut pemilik depot, rasanya justru lebih pedas dibandingkan menggunakan cabai segar. Karena per hari ini harga cabai lumayan mahal. Di Ngawi sampai mencapai 100.000. Makanya untuk pembuatan sambal ini saya campuri cabai kering, cabai keriting yang sudah kering itu. Harganya sama tapi cuma lebih pedas.
Saat ini, harga cabai segar di sejumlah pasar tradisional di Ngawi sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara, harga cabai kering hanya Rp80.000 per kilogramnya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Ya, itu dia aksi kreatif. Pada saat harganya tidak mahal, dimanfaatkan untuk dikeringkan, begitu ya. Apalagi pada saat panen yang melimpah beberapa saat lalu. Ustaz, bagaimana tanggapannya? Ini kan betul-betul tidak mubazir, begitu ya, dan juga kreatif. Ya, ini baik sekali, kreatif sekali. Alhamdulillah ya, ada orang-orang yang kemudian berinovasi ya untuk melakukan hal ini. Jadi ini jadi salah satu contoh buat kita semuanya. Ya, siapa tahu di daerah yang lain juga ya tinggi juga ininya harga nilai cabai di situ ya. Nah, karenanya mungkin juga harus ada satu program yang menanam gini supaya terjaga ininya harganya. Jadi kalau seandainya ada kekurangan dan lain-lain, tidak perlu kemudian risau terhadap pasokan karena ada beberapa yang namanya kantung-kantung masyarakat yang kemudian juga menanam cabai dengan jumlah yang lumayan dibagikan lebih banyak lagi kepada saudara-saudara atau tetangga. Ya, pemirsa, jangan beranjak dulu karena Muslim Update akan kembali dengan sejumlah informasi dan peristiwa yang terjadi di tanah air. Tetap bersama kami di Muslim Update, Ashwa TV. Dan pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya di rumah untuk membudidayakan tanaman hias. Namun, yang satu ini sedikit berbeda karena berupa kelapa yang dibentuk unik dan bernilai ekonomi. Bahkan penjualan bonsai kelapa ini terus meningkat, diburu para pecinta tanaman hias. Inilah aneka jenis pohon kelapa yang dikerdilkan hingga menjadi bonsai. Tampak terlihat cantik dan unik, bukan? Ya, bonsai kelapa ini merupakan hasil kreasi dari seorang warga asal Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, bernama Syamsuddin. Budidaya bonsai kelapa telah ditekuninya sejak 1 tahun terakhir sebelum pandemi melanda. Bonsai kelapa merupakan pohon kelapa yang diambil dari buah atau batok kelapa dan dibentuk menjadi bonsai. Untuk membudidaya bonsai kelapa ini diperlukan ketelatenan dan kesabaran yang cukup tinggi. Betapa tidak, butuh waktu hingga 3 bulan untuk kemunculan dedaunan kelapa mini ini. Ketekunan tidak mengkhianati hasil. Kini bonsai kelapa milik Syamsuddin mulai dikenal orang dan makin diburu banyak pecinta tanaman hias. Lihat internet, kita coba-coba. Ya, inilah jadinya. Untuk ini bahan ini dari apa ini bahan ini? Ini kita ambil bahan ini dari kelapa gading. Untuk membudidaya bonsai kelapa, cukup memanfaatkan halaman rumah. Harga bonsai kelapa ini juga ditawarkan mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya, liputan inspiratif tadi sekaligus mengakhiri Muslim Update hari ini. Saksikan terus Muslim Update setiap hari hanya di Ashwa TV. Saya Jimmy Darusman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.